Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Ragnarok Part 18. Dan buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari alur cerita Ragnarok. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal. Dan jangan lupa tap love di web legalnya sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Seo Ina yang sekarat karena ia terlalu banyak menggunakan kekuatan tingkat tinggi. Namun tiba-tiba di sana Seo Ina pun bangun dan terlihat sekarang di pinggir dirinya ada Jaehyun yang tertidur duduk karena kelelahan. Seo Ina yang kebingungan di sana langsung bertanya pada Jaehyun tentang apa yang terjadi sekarang. Jaehyun sendiri langsung bangun dan ia sedikit ngantuk dengan keadaannya. Jaehyun di sana menyuruh Seo Ina untuk memeriksa keadaan tubuhnya sekarang. Namun di sana Seo Ina langsung terkejut ketika ia melihat apa yang ada di hadapannya. Terlihat sekarang darah dan mana miliknya penuh kembali. Seo Ina pun langsung mengatakan bahwa sekarang dirinya baik-baik saja. Seo Ina sendiri masih bingung dengan keadaan sekarang dan sambil memperhatikan Kobold Lord yang telah mati di sana, Seo Ina bertanya mengapa mereka berdua belum keluar walaupun sudah mengalahkan Kobold Lordnya. Jaehyun langsung berkata bahwa dirinya tadi menunggu Seo Ina untuk bangun terlebih dahulu. Seo Ina langsung terkejut karena ternyata di sana Jaehyun ingin mengatakan sesuatu pada dirinya. Jaehyun langsung menatap tajam sehingga membuat Seo Ina langsung terkejut. Dan di dalam dungeon itu Jaehyun berkata bahwa sekarang dirinya harus membuat pikiran mereka cocok terlebih dahulu. Seo Ina langsung terdiam ketika mendengar hal tersebut. Lalu tiba-tiba wajahnya pun memerah karena ia pikir jika Jaehyun ingin menjadikan dirinya ayang. Sedangkan di luar dungeon keadaannya menjadi risauh. Terlihat di sana ada Yojung yang berteriak marah karena orang yang keluar dari dungeon hanya 2 orang saja. Instruktur pun langsung menenangkan Yojung. Ia berkata bahwa Yojung tidak boleh marah-marah seperti itu. Terlihat 2 orang rekan Jaehyun sekarang merasa bersalah dengan keadaan yang terjadi. Dan bahkan sekarang terlihat Hoyeon khawatir karena ia pikir bahwa Jaehyun dan Seo Ina ini pasti tidak akan bisa selamat. Tapi tiba-tiba ia terkejut ketika melihat sesuatu yang bersinar terang. Hoyeon langsung berlari, sedangkan Yojung di sana masih dimakan oleh amarahnya. Tapi pada akhirnya ia pun terdiam karena ada 2 orang keluar dari dungeon mematikan tersebut. Terlihat dari dalam dungeon itu keluar Jaehyun dan juga Seo Ina yang kembali dengan selamat. Jaehyun di sana bertanya apakah mereka sekarang sedang bertengkar gara-gara dirinya. Ketika melihat Jaehyun, instrukturnya pun langsung terkejut karena ternyata Jaehyun dan Seo Ina ini masih hidup. Ia tidak menyangka karena Jaehyun dan Ina bisa mengalahkan monster tingkat tinggi dengan kekuatannya. Yojung sendiri di sana menangis dan dengan cepat ia langsung datang ke arah Jaehyun dan juga Seo Ina. Di sana ia menangis kencang karena sebelumnya instruktur memberitahu jika Jaehyun ini sudah mati. Seo Ina pun langsung tersenyum ketika ia melihat Yojung yang seperti itu. Sedangkan Jaehyun di sana ingin pergi karena pelukan Yojung terlalu erat. Sungwoo dan Jina sendiri di sana masih merasa bersalah karena meninggalkan Jaehyun. Tapi tiba-tiba di sana Jaehyun langsung memanggil mereka berdua hingga mereka terkejut. Jaehyun berkata bahwa ia berterima kasih karena mereka mau percaya dan mendengarkan ucapannya. Sungwoo mencoba untuk menyanggah hal tersebut, tapi Jaehyun langsung berkata jika Sungwoo dan Jina ini keluar karena disuruh oleh dirinya. Terlihat Sungwoo dan Jina menangis karena bahkan Jaehyun mengatakan agar semua orang yang ada di sana tidak menyalahkan mereka berdua. Yojong sendiri mengatakan bahwa tetap saja mereka ini seharusnya tidak boleh meninggalkan rekan. Tapi Jaehyun langsung menjawab jika hal itu boleh saja karena ia juga pernah ada di posisi tersebut. Jaehyun berkata bahwa Yojong ini tidak perlu marah karena dirinya. Namun Yojong langsung memeluk Seo Ina dan ia berkata bahwa dirinya marah karena khawatir pada Seo Ina saja. Terlihat mereka pun langsung bercanda tipis-tipis di tempat tersebut. Sedangkan instrukturnya di sana hanya bisa memperhatikan dari kejauhan. Saat di dalam dungeon sendiri terlihat Jaehyun memberitahu jika Seo Ina itu disembuhkan oleh dirinya. Tapi sekarang ia ingin Seo Ina menyembunyikan fakta tersebut. Seo Ina yang sedang salting merasa kecewa. Tapi ia pun bertanya mengapa Jaehyun ini ingin menyembunyikan kekuatannya. Jaehyun berkata bahwa itu semua karena Jain yang merupakan kepala akademi. Seo Ina langsung kaget karena bahkan Jaehyun memberitahu jika Jain ini adalah bajingan yang seperti sampah.
Sambil mengingat Jae-in, Jae-hyun memberitahu jika Jae-in ini adalah orang yang selalu menumbalkan murid-murid di Akademi Mills. Di sana Jae-hyun menjelaskan jika Seo-ina harus waspada dan menyembunyikan kekuatannya pada Jae-in. Seo-ina di sana merasa bingung dengan keadaan sekarang, namun tiba-tiba di sana ia mencegat Jae-hyun karena ia ingat dengan sesuatu. Di sana Seo-ina berkata jika Jae-hyun pernah memberitahunya untuk tidak percaya pada siapapun karena Jae-hyun banyak mengetahui tentang akademi. Seo-ina bertanya bagaimana Jae-hyun bisa mengetahui banyak hal seperti itu. Jae-hyun sendiri langsung terkejut karena ia tidak menyangka jika Seo-ina akan bertanya seperti itu. Jae-hyun pun berniat untuk menggunakan skill pengendali pikiran untuk menghapus ingatan Seo-ina. Tapi sambil memperhatikan Seo-ina, ia tahu bahwa itu bukanlah sebuah cara yang dilakukan oleh rekan. Pada akhirnya Jae-hyun pun berkata jika ia tidak bisa mengatakan hal yang sebenarnya karena ia takut jika Seo-ina tahu lebih lanjut maka dirinya juga bisa berada dalam bahaya. Cerita pun berganti kembali di luar dungeon. Di sana terlihat ada instruktur yang menundukkan kepalanya karena ia ingin minta maaf pada Jae-hyun. Jae-hyun sendiri langsung menjawab agar instrukturnya tidak perlu khawatir, dan di sana ia langsung mengatakan jika dirinya akan pergi karena merasa lelah. Jae-hyun langsung pergi, sedangkan di belakangnya ada Seo-ina yang mengikuti. Seo-ina di sana berkata bahwa dirinya ingin diberitahu tentang alasan Jae-hyun mengetahui banyak hal. Jae-hyun menatapnya dan ia berkata bahwa ia tidak bisa mengatakan banyak hal lagi lebih lanjut. Di sana ia pun pergi meninggalkan Seo-ina, dan di sana terlihat banyak notifikasi yang muncul, yang dimana notif itu memberitahu jika Jae-hyun telah berhasil menyelesaikan misi utama dan mendapatkan hadiah bernama Idun Golden's Apple. Di ruangan instruktur sendiri ada Jae-in yang kesal karena bawahannya telah gagal. Terlihat bawahannya langsung berkata jika ia meminta maaf pada Jae-in. Bawahannya pun di sana langsung ketakutan karena bahkan Jae-in berkata jika ia tidak akan mentolerir lagi jika ada kesalahan. Dengan wajah kesalnya ia bertanya apakah sekarang instruktur itu mengerti dengan apa yang ia katakan. Ia langsung menundukkan kepalanya karena ia takut dengan perkataan Jae-in. Dan dengan wajah mengerikannya itu Jae-in berkata jika bawahannya harus menguasai Jae-hyun sebelum dirinya hilang kesabaran. Jae-hyun sendiri saat ini di tempat penginapannya yang mewah, dan di sana terlihat Jae-hyun yang tampan baru selesai mandi. Jae-hyun di sana ingat kembali dengan Seo-ina. Ia berpikir bahwa sebelum regresi, Yojung mati dan Hoyeon tak mencapai potensi terbaiknya. Jadi sekarang ia harus membuat mereka berdua hidup dan mencapai hal yang terbaik. Tapi hal itu tak berarti bagi Seo-ina karena tanpa bantuan Jae-hyun pun Seo-ina ini sudah menjadi sangat kuat. Ia berkata bahwa dirinya harus mulai membatasi pertemuannya dengan Seo-ina karena akan mengganggu perkembangannya. Di sana Jae-hyun duduk sambil menonton TV dan ia berpikir bahwa dungeon yang baru ia bereskan hanya permulaan saja. Jae-hyun berpikir bahwa nanti pasti akan ada banyak situasi yang lebih berbahaya dibandingkan dengan dungeon yang pernah ia taklukkan tadi. Ia berpikir bahwa dirinya harus bertambah kuat karena di masa depan ia akan melawan musuh yang mengerikan. Tiba-tiba Jae-hyun pun terkejut dengan apa yang sedang ia tonton. Di sana TV itu sedang membicarakan tentang Damn Dungeon, yang dimana dungeon itu tak terdefinisi kesulitannya. Jae-hyun di sana langsung terdiam dan ia pun langsung berdiri karena ia mengingat sesuatu. Jae-hyun senang karena ia pikir jika Damn Dungeon akan memberikan banyak keuntungan. Ia berpikir bahwa item di Damn Dungeon itu sering disebut sebagai item pemberian dewa. Dan karena hal itulah sekarang Jae-hyun akan melakukan Damn Dungeon yang ia ketahui dari kehidupan sebelumnya. Cerita berganti ke tempat lain. Terlihat di tempat itu ada Seo-ina yang sedang mengobrol dengan seseorang. Terlihat ia sedang mengobrol dengan Yojung, yang dimana mereka mengobrol ria. Di sana mereka berdua mengobrol tentang Jae-hyun, ya ala-ala gosip woman gitu lah ya. Seo-ina sendiri sedikit murung ketika membicarakan Jae-hyun, tapi tiba-tiba Yojung langsung berdiri. Di sana ia mengulurkan tangannya pada Seo-ina, dan dengan wajah manisnya Yojung berkata bahwa sekarang dirinya ingin mengajak Seo-ina untuk pergi mencari makanan yang enak saja. Seo-ina sedikit kebingungan, namun di sana akhirnya ia pun menggenggam dan setuju dengan apa yang dikatakan oleh Yojung. Di sana Seo-ina awalnya bingung, tapi pada akhirnya ia pun senang dengan keadaan sekarang. Sedangkan sang king harem kita yaitu Jae-hyun sekarang sedang memperhatikan golden apple yang menjadi hadiahnya. Jae-hyun di sana memperhatikan item tersebut karena ternyata item itu tidak bisa dijual dan harus dikonsumsi. Sedangkan Jae-hyun saat ini terlihat ingat dengan sesuatu.
Ia ingat bahwa nanti akan muncul tim dungeon rank A di Taman Hiburan Seoul. Dan di dungeon tersebut nanti akan muncul Tiavi Thunderstep, yang dimana itu adalah item yang digunakan oleh Tiavi sang servan dari Thor. Item itu bisa meningkatkan agility dan item itu menjadi impian bagi banyak warrior. Jaehyun pun berkata jika dirinya bisa mendapatkan itu, maka ia pasti bisa menyeimbangkan kekuatan magic dan fisiknya. Jaehyun sendiri di sana bersiap memakan item Golden Apple-nya. Di sana ia memakan itu sambil duduk di kursinya. Ketika memakannya, Jaehyun langsung terkejut bukan main, karena ternyata rasa dari apel itu sama seperti apel biasanya. Namun di sana ia pun kaget karena efek dari apel tadi memberikan dirinya banyak stat yang meningkat dengan drastis. Jaehyun tersenyum. Ia mengatakan walaupun rasanya biasa saja, tapi ternyata efeknya sangat luar biasa. Di sana ia langsung berdiri dan ia langsung mengambil handphonenya. Sambil tersenyum, di sana Jaehyun pun langsung menelpon Soyoung yang merupakan ayang Mif milik dirinya. Aduh. Terlihat sekarang cerita pun berganti lagi ke Taman Hiburan Seoul. Jaehyun yang berada di sana langsung berkata bahwa taman hiburan itu terasa kuno ketika dibandingkan dengan masa depan nanti. Jaehyun masuk ke sebuah loket dan di sana petugasnya bertanya tentang tiket yang ingin dibeli Jaehyun. Namun tiba-tiba petugasnya terkejut ketika ia diperlihatkan sesuatu. Jaehyun memperlihatkan tanda Guild Yonhwa dan dengan tatapan tajam ia berkata bahwa dirinya adalah Jaehyun dari Guild Yonhwa dan ia berkata bahwa di tempat tersebut sebentar lagi akan ada Tem Dungeon. Sedangkan di akademi sendiri sekarang tempatnya sedang ramai dan di sana ada instruktur yang bertanya tentang Jaehyun yang sedang pergi. Terlihat petugasnya pun memberitahu jika Jaehyun ini memang pergi dan telah meminta izin untuk keluar. Si instruktur di sana merasa bingung. Ia bingung karena ternyata Jaehyun yang masih murid baru itu bisa pulih dengan sangat cepat. Sambil tersenyum kecil ia berpikir bahwa Jaehyun ini terlalu OP bagi seorang pemula. Instruktur itu pun menyuruh petugasnya agar Jaehyun nanti menemui dirinya. Di sana petugasnya pun langsung tersenyum mengerti, sedangkan instruktur itu langsung pergi. Ia langsung pergi keluar dari gedung akademi tersebut. Ia berdiri di luar untuk melihat keadaan. Lalu tiba-tiba ia pun menoleh dan memasangkan sebuah headset tepat di kupingnya. Di sana ia menelpon seseorang dan ia sedang menelpon tim leadernya. Jion yang merupakan instruktur berkata jika insiden di dungeon kemarin disebabkan oleh Jain dan bawahannya. Tim leadernya terlihat langsung memberitahu agar Jion terus memperhatikan keadaan di sana. Tapi tiba-tiba Jion punya suatu hal yang ingin disampaikan. Dengan tatapan tajam di sana ia berkata bahwa Jaehyun yang merupakan kadet sepertinya mengetahui tentang masalah Jain. Sedangkan Jaehyun sendiri saat ini terlihat di taman hiburan dan di sana sudah ada pemberitahuan untuk evakuasi. Jaehyun langsung tersenyum karena ternyata membawa nama guild besar bisa mempermudah semuanya. Jaehyun di sana memperhatikan handphonenya. Ia berkata bahwa Tem Dungeon pasti akan muncul sebentar lagi. Sebelum ke sana terlihat Jaehyun ini sedang menelpon Soyoung untuk mengizinkannya masuk ke sebuah dungeon. Soyoung pun menyetujuinya, namun dengan syarat Jaehyun harus mengutamakan keselamatannya. Ia berkata bahwa sekarang seorang guru sedang mengkhawatirkan murid kesayangannya. Jaehyun di sana terus mendengarkan perkataan Soyoung karena ia tahu jika Soyoung ini sedang memberitahu tentang keadaan dungeon yang tak bisa diprediksi. Di taman hiburan sendiri saat ini terlihat jika Tem Dungeon mulai muncul. Terlihat taman hiburan berubah menjadi mengerikan dan Jaehyun harus menyelesaikan 3 quest yang ada di dungeon tersebut. Jaehyun yang melihat hal itu langsung berpikir bahwa keadaan sekarang persis seperti yang ia ingat dari kehidupan sebelumnya. Ia ingat bahwa dulu ada hunter bernama Ahyeon yang menyelesaikan dungeon tersebut. Ketika mengingat hal itu, Jaehyun sedikit menyayangkan tentang keadaan Ahyeon. Ia ingat bahwa Ahyeon ini terlalu sombong hingga akhirnya ia mati konyol di dungeon dan sepatu TLV yang merupakan hadiahnya berakhir di pasar gelap. Setelah mengingat semua itu, Jaehyun pun berjalan santuy menelusuri dungeon yang mungkin berbahaya tersebut. Terlihat tempat itu sekarang mengeluarkan pancaran merah yang hampir menelan semua yang ada di sana. Jaehyun sendiri di sana langsung bersiap karena sekarang ia harus mendapatkan item TLV step untuk memperkuat dirinya. Notifikasi untuk masuk dungeon Viking pun muncul dan Jaehyun pun langsung tersenyum karena sekarang dirinya memang ingin buru-buru masuk ke sana. Sebuah keadaan mirip warp muncul. Jaehyun menatap tajam ketika melihat hal tersebut. Lalu tiba-tiba ia pun menghilang dan langsung terseret ke dalam dungeon yang ada. Saat Jaehyun menghilang, terlihat di belakangnya ada seseorang yang mengikuti. Jaehyun sendiri saat ini sedang melakukan penyinkronan dengan karakter yang akan menjadi dirinya. Jaehyun bangun secara perlahan, namun diingatannya sekarang diperlihatkan tentang keadaan perang yang membuat TLV harus melindungi adiknya. Dijelaskan bahwa TLV ini adalah servan dari Thor yang kehilangan semua keluarga akibat para Viking.
Namun yang mengejutkan, ternyata Tialfi ini diberitahu membenci para dewa Aesir. Jaehyun bingung karena mitologi yang diceritakan kepadanya sedikit berbeda dengan yang ia dengarkan sekarang. Namun tiba-tiba ada seseorang yang berteriak dengan kencang sambil meneriakkan nama Tialfi. Terlihat yang bangun adalah Jaehyun, dan sekarang Jaehyun ini sedang menjadi Tialfi. Jaehyun langsung memperhatikan keadaan yang terjadi sekarang pada dirinya. Terlihat di hadapannya sekarang ada banyak orang yang sedang melakukan tugasnya masing-masing, dan rekan Tialfi di sana bertanya tentang keadaan dari Tialfi atau Jaehyun tersebut. Jaehyun pun langsung menjawab bahwa ia sehat walafiat dan tidak kenapa-napa. Tapi tiba-tiba di sana kapal mereka ditabrak sehingga menyebabkan getaran yang cukup hebat di kapal yang sedang mereka naiki. Tak hanya ada satu kapal, di sana ada banyak kapal yang muncul, dan dari kapal-kapal tersebut keluar bangsa Viking yang bersiap untuk menjarah kapal milik Jaehyun dan yang lainnya. Rekan Jaehyun langsung terkejut karena sekarang tiba-tiba mereka diserang secara tiba-tiba. Jaehyun sendiri ikut bingung karena belum mengerti dengan situasinya. Tapi yang ia tahu, ia harus menyelamatkan Rose yang merupakan adik dari Tialfi. Tiba-tiba di sana Jaehyun berkata bahwa sekarang dirinya menyerahkan keadaan di sana pada rekan Tialfi yang bernama Fredrian. Jaehyun pun langsung pergi dengan tatapan santuy yang ia miliki, dan dengan kecepatannya itu ia langsung meloncat untuk mencari adik dari Tialfi. Ketika ia sampai di kapal musuh, Jaehyun pun langsung menatap tajam karena sekarang ia bisa melakukan sesuatu. Para Viking yang berada di kapal musuh terlihat kaget karena mereka melihat Jaehyun yang datang sendirian. Jaehyun di sana berdiri di belakang tiang layaknya Itachi Uchiha. Ketika melihat hal itu, para Viking langsung berkata bahwa berani sekali Jaehyun datang sendirian ke tempat tersebut. Jaehyun di sana diam saja walaupun sekarang para Viking sedang meledek dirinya. Tapi tiba-tiba Jaehyun terkejut dengan apa yang ada di hadapan dirinya sekarang. Terlihat Rose yang merupakan adik dari Tialfi ini sedikit Jaehyun kenali. Di sana adik dari Tialfi sedang diikat dengan tali, namun ia ingat bahwa orang itu adalah Ahyeon yang dulu pernah menyelesaikan dungeon tersebut. Sambil mengingat orang tersebut, di sana Jaehyun bingung tentang mengapa sekarang Ahyeon berada di tempat tersebut. Notifikasi pun muncul dan di sana terlihat bahwa Jaehyun harus menyelamatkan Rose yang merupakan adik dari Tialfi. Sebelum kejadian itu dijelaskan bahwa Ahyeon ini selalu mengaku sebagai seorang hunter yang jenius. Ia sangat sombong dan terus menjulukinya orang hebat agar bisa mendapatkan banyak pengakuan. Namun sekarang Ahyeon sedikit kesal karena dirinya terjebak di dalam dungeon gara-gara sedang ke toilet. Ahyeon sedikit kebingungan dan takut dengan keadaan yang menimpanya sekarang. Namun di sana ia tetap berusaha dan mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Tanpa disangka, sekarang di hadapan Ahyeon ini ada Jaehyun yang sedang berjalan. Ia pun mengikuti Jaehyun dari belakang. Ia terus memperhatikan Jaehyun, dan dengan tatapan takutnya ia berkata bahwa sekarang dirinya akan terus mengintil pada Jaehyun. Tanpa disangka, karena hal itulah sekarang Ahyeon pun terseret dalam dungeon bersama Jaehyun. Jaehyun merasa kesal karena seharusnya sekarang semua orang sudah keluar dan melakukan evakuasi dari taman hiburan Seoul. Namun ketika Jaehyun berpikir, para Viking pun langsung bersiap untuk menembakkan serangan pada Jaehyun yang ada di hadapan mereka. Ketika serangan itu datang ke arahnya, di sana Jaehyun pun santuy saja, dan sambil mengeluarkan kekuatannya, di sana ia langsung menahan semua serangan yang tadi diarahkan pada dirinya. Ia langsung mengumpulkan kekuatannya karena sekarang ia juga merasa kesal dengan keadaan. Sambil bersiap untuk menghajar semua orang yang ada di sana, Jaehyun berkata mengapa di sekitar dirinya selalu banyak orang yang merepotkan. Para Viking pun terhempas dan mereka langsung terkena serangan yang kuat dari Jaehyun. Jaehyun langsung terdiam dan dengan tatapan tajam ia berpikir bahwa sekarang dirinya harus berpikir positif agar dirinya bisa menahan amarah. Namun tiba-tiba sekarang di hadapan Jaehyun ada seorang Viking berbadan besar dan sudah bersiap untuk menyerangnya dengan senjata besar. Dengan mudah Jaehyun pun langsung menghindar dari serangan berbahaya tersebut. Jaehyun menatap tajam, ia berkata bahwa sekarang dirinya harus memanfaatkan keadaan agar bisa menyelesaikan dungeon dengan cepat. Terlihat sekarang Jaehyun ini sedang meninju Viking besar yang tadi akan menyerangnya tersebut. Jaehyun menjatuhkan Viking tersebut hanya dengan satu pukulan santuy, dan hal itu membuat semua Viking yang ada di sana ketakutan karena kekuatan besar yang dimiliki oleh Jaehyun. Jaehyun di sana berkata bahwa sekarang dirinya tidak punya waktu, dan dengan tatapan tajam ia langsung mengatakan agar sekarang semua Viking yang ada di sana maju dan menyerang dirinya sekaligus. Tanpa banyak bacot, terlihat semua Viking yang ada di sana pun langsung tumbang dengan sangat easy peasy. Jaehyun memperhatikan Rose yang merupakan adik dari Tialfi, dan ia langsung bertanya mengapa Rose ini pura-pura tidur.
Dengan tatapan tajam di sana Jaehyun berkata bahwa ia tahu jika orang yang ada di hadapannya bukanlah Rose atau adik dari Tylvie. Rose ini adalah Ahyeon dan di sana Ahyeon bangun sambil tersenyum menyeringai ke arah Jaehyun yang ada di hadapannya. Di sana Jaehyun pun langsung mendekati Ahyeon yang sedang diikat tersebut dan dengan cepat ia langsung mengarahkan tinjuannya tepat di sebelah Ahyeon hingga Ahyeon ketakutan karena hal tersebut. Jaehyun menatap tajam. Ia berkata bahwa sekarang Ahyeon ini harus menjelaskan mengapa Ahyeon bisa berada di sana. Karena takut di sana, Ahyeon pun langsung mengangguk dan sekarang ia akan menjelaskan semuanya pada Jaehyun. Cerita pun bersambung. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita tidak sombong dengan kemampuan atau kekuasaan yang kita miliki. Karena takutnya blunder kayak Ahyeon yang tadi mati. Atau kayak kasus di mana seorang pemimpin daerah yang blunder hingga menyebabkan suatu negara gagal menjadi tuan rumah di dunia persepak bolaan. Aduh. Kalau channel ini gak update lagi berarti di depan rumah Mimin lagi ada tukang bakso. Bye. Bakso. Loh, kok siang-siang di bulan puasa ada tukang bakso?